Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudi Agung Nugraha, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Kediri. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, sebuah kontestasi, apapun itu bentuknya, erat hubungannya, erat kaitannya dengan istilah norma ataupun aturan yang mengikat peserta dan penyelenggara dari event tersebut. Sebuah norma di dalam kontestasi pasti akan memuat yang namanya apa itu syarat, tentang aturan pelaksanaannya, tentang larangan-larangan dan sanksi-sanksinya. Begitu juga ketika pemilihan umum yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin, memilih wakilnya yang duduk di DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Erat kaitannya dengan norma dan hukum yang berlaku. Adapun landasan dari pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, di dalam Undang-Undang 7 sama halnya sebuah aturan tentang syarat, sebuah aturan tentang pelaksanaan, larangan-larangan dan sanksi akan ada di dalam pasal-pasal itu. Saya dalam hal ini, dalam kesempatan ini akan sedikit mengupas tentang apa-apa tentang pelanggaran di dalam pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 memang sudah disebutkan ada beberapa hal potensi pelanggaran. Ada 4 potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Yang pertama adalah pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran tentang prosedur, tentang tata cara maupun mekanisme yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Pelanggaran administrasi di dalam pemilu, maka penyelesaiannya adalah dengan adjudikasi. Dengan hasil akhir adalah putusan yang akan dieksekusi oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi maupun KPU RI. Yang kedua adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu ini di dalam Bawaslu terdapat sentra penegakan hukum terpadu. Kejahatan-kejahatan terhadap pelaksanaan pemilihan umum akan diselesaikan oleh sentra Gakumdu dan berakhir di pengadilan negeri. Konsekuensi dari pelanggaran tindak pidana pemilu ini adalah sanksi kurungan, penjara, dan atau denda. Ketiga, pelanggaran yang sering kita jumpai di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tidak gampang menjadi seorang penyelenggara pemilu karena harus menguasai 4 hal yang ada di dalamnya, yaitu 1. Soliditas, 2. Integritas, 3. Mentalitas, dan 4. Profesionalitas. Dari keempat itu apabila dilanggar, maka penyelesaian dari pelanggaran itu ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau lebih kita kenal dengan DKPP. Keempat, pelanggaran terhadap hukum lainnya. Pelanggaran terhadap hukum lainnya itu terkait dengan aturan ataupun undang-undang di luar kepemiluan, maka penyelesaiannya adalah
diteruskan kepada instansi yang terkait. Bawaslu mempunyai kewenangan lebih, yang artinya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Seperti kita ketahui bersama, sengketa itu ada dua, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Di mana kalau kita bicara tentang sengketa proses, maka penyelesaian atau kewenangan menyelesaikan ada di Bawaslu. Akan tetapi kalau sudah menjadi sengketa hasil pemilu, maka kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian tadi apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.